Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kita dan kehidupan sehari-hari. Amin. Saya hormati pengurus Masjid Nurul Huda dan para jamaah semuanya, dan yang kami hormati Ketua RW 031 Bapak Yulianto. Alhamdulillah kita semua hadir dalam rangka menuntut ilmu, insyaallah. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, mari kita pertama doakan pada saudara-saudara kita yang mungkin dalam kondisi sakit, kondisi dan perjalanan sehingga tidak bisa hadir di tempat yang mulia ini. Dengan membaca kita, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada urusan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita hadir di sini juga semuanya selalu disaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesempatan yang singkat ini langsung saja kepada Ustaz Rudi, persilakan. Ada apa sih? Nyamuk ya? Tidak. Nyamuk ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah hadirin salat maghrib berjamaah dan jamaah ta'lim ba'dal maghrib. Semoga apa yang kita lakukan, ibadah kita dan ta'lim ini dinilai timbangan kebaikannya paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita termasuk hambanya yang bersyukur sehingga Allah takdirkan kita ditambahkan nikmatnya terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pada hari kiamat kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian berbahagia, pada bulan yang lalu kita sedikit atau membahas terkait masih bagaimana azan, dan kemarin sudah ada kesimpulan dari hadis yang ke-145-nya terkait tentang bahwa disyariatkannya masru'iyatul qasr, ya, disyariatkannya mengqasar salat dalam safar, kemudian ta'zimus sahabah lirrasul, pengagungan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa orang sahabat yang kita bisa saksikan dalam hadis kemarin, beliau sangat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini bulan ini juga adalah bulannya daripada kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak orang-orang yang mengagungkan beliau pada bulan hari ini atau pada bulan-bulan atau hari-hari di bulan ini. Ada yang istilahnya maulid, ada yang istilahnya kajian, nggak apa-apa, biarin aja.
Yang namanya maulid mangga, yang namanya pengajian mangga, enggak masalah. Yang penting yang dibaca adalah hadis-hadis atau riwayat-riwayat tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbeda nama sehingga kita tidak akur. Padahal tujuannya sama. Benar apa benar, Pak? Sama tujuannya. Untuk apa? Mencintai Nabi, kan begitu, Pak ya? Ini kita baca hadisnya hadis siapa, Pak? Hadis Nabi, sama baik sudah, Pak. Cuma beda nama doang, beda nama itu. Kalau beda nama, jangan pada ribut, jangan pada masalah. Biasa aja, fungsinya sama kok, tujuannya juga sama. Oleh karena itu amanlah Pak, kita nggak mau masuk kepada ikhtilaf yang sehingga kita seakan-akan tidak bersaudara. Ya, alhamdulillah kita umat Islam sekarang sudah akur, sudah bareng-bareng semuanya. Alhamdulillah kita tidak mudah digoyahkan dengan hal-hal yang sepele seperti itu. Insya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi sekarang kita akan melanjutkan kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-146. Ini masih bicara tentang azan, Pak. An Abi Makhdhurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan rawahu Ibnu Khuzaimah. Ini kemarin udah saya baca, Pak, sekilas, tapi belum saya gamblangkan. Ini sekarang coba kita jelaskan, Pak. Dari Abu Mahdhurah, semoga Allah meridai beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau heran, a'jabahu, beliau takjub, beliau seakan-akan tak percaya, sautuhu, suaranya siapa? Suaranya daripada si Mahdhurah. Fa'allamahul adhan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan azan kepada si Mahdhurah. Pertanyaannya begini, ini si Mahdhurah dia sudah memeluk Islam atau belum? Apakah dia masih kafir ataukah sudah muslim? Itu pertanyaannya. Karena dulu ketika tinggal di sana itu berdampingan antara orang muslim dan orang-orang kafir, ya biasa saja. Terus kemudian sama seperti orang-orang yang berada di Palestina, Pak. Dulu itu Yahudi, Muslim, Nasrani, mereka itu akur, Pak, di Palestina. Akur. Cuma sekarang ini pada kagak akur. Apa nih, Pak? Ngapa? Pak, woi, apa dia pada kagak akur? Gitu. Ini kan gara-gara bini pertama sama bini kedua itu sebenarnya. Itu kan keturunannya Nabi Nabi Ismail dengan keturunan Nabi Ishak, kan gitu ya, Pak ya? Dari istri Nabi Ibrahim yang pertama sama istri Nabi Ibrahim yang kedua. Bangsa Arab keturunannya dari istri Nabi Ibrahim yang kedua, ya Allah. Sedangkan Ishak Yahudi itu nanti turunannya jatuhnya ke Yahudi itu, Pak. Itu dari istri Nabi Ibrahim yang satu, yang pertama. Tadi kan saya bilang yang kedua. Emang Nabi Ibrahim istrinya berapa, Pak? Dua, istri muda sama istri tua. Bapak istrinya berapa? Ada yang satu aja kagak di sini. Masya Allah. Jadi itu, Pak. Jadi secara secara silsilah memang ya begitulah, nyatanya begitu, Pak. Tetapi saya katakan bahwa sebenarnya Ibrahim dan anak keturunannya kan sama-sama muslim, Pak. Benar Pak? Jadi sebenarnya, Pak, ini yang diributkan sama mereka itu adalah cuma merasa lebih aja, Pak, itu dia. Kalau seandainya dia mengakui kebenaran Islam, selesai itu masalah. Ada orang yang ditawan 150, yang lawan dibilang teroris, Pak. Giran ada orang yang ngebantai 1.500 orang dibilang kagak teroris itu, Pak. Ini otaknya benar apa salah, Pak? Masya Allah. Ada yang begitu, Pak. Makanya kita
Pak, di sini biar akur. Di sono kita doain, insya Allah masyarakat Palestina bisa memenangkan, bisa mendapatkan kemerdekaannya. Dari zaman dulu Pak, saya suka demo begitu, Palestina dari zaman saya masih belum kawin tidak. Palestina lagi sampai hari ini, masya Allah. Mungkin sampai kita nanti tua Pak masih begitu keadaannya. Kita cuma nonton aja, ngeliatnya kagak enak, apalagi dia Pak yang ngerasain. Tuh Pak, enak apa kagak Pak? Agak. Apalagi di daerah Gaza, masya Allah. Itu nerakanya dunia tuh Pak. Kagak ada air, kagak ada sembako, kagak boleh masuk tuh Pak, masya Allah. Tapi mereka kuat Pak. Allah tidak akan menimpakan beban kepada suatu kaum atau satu makhluk kecuali makhluk itu mampu untuk memikulnya. Takbir. Ya gitu ya. Kira-kira kalau ada orang Palestina minta bantuan ke kita, kita mau bantuin apa ora Pak? Hah? Bantuin ora? Ada. Kota Palestina. Kota Palestina itu? Benar kota Palestina itu? Masya Allah, saya salah perkiraan kepada Bapak, luar biasa. Ini sudah diwujudkan mahabbah cinta kita kepada saudara kita. Kenapa Pak? Ada satu hadis Rasulullah SAW, "Man lam yahtam bi umuril mu'minin falaysa minna." Kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak memperhatikan urusan saudara sesama orang-orang yang beriman, maka kata Nabi, itu bukan umatku. Na'udzubillahi min. Kita harus empati Pak sama saudara kita. Di mana aja, di Palestina, di mana aja, di Indonesia. Kalau mereka membutuhkan, maka kita siap untuk menolong mereka. Insya Allah. Jemaah sekalian yang berbahagia, kembali lagi Pak kita kepada hadis ini. Nah jemaah sekalian yang berbahagia, maka hadis ini dijelaskan oleh para ulama begini Pak sebenarnya. Kanat Quraisyun, adalah orang Quraisy, yastahzi'u atau tastahzi'u, dia itu suka ngejek Pak. Jadi si Mahdzurah itu dia adalah orang Quraisy yang suka ngejek Pak. Jadi orang Islam aja nih Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang Quraisy ngejek. No, liatin no, orang Islam dia manggilin ibadahnya caranya begitu. Orang Yahudi mah manggilinnya keren, pakai api kan begitu ya. Orang Nasrani pakai lonceng kedengaran semua. Dia mah teriak-teriak naik ke gunung. Oh Pak, diledekin kita sama kayak kita kemarin Pak, ajan diledekin. Set orang Islam kagak kagak bisa. Katanya Tuhannya bisa mendengar, tapi dipanggil pakai pengeras suara, katanya begitu. Ada nggak gambarannya ngomong gitu Pak? Ada. Padahal ajan bukan manggil Tuhan kita, tapi manggil hamba-hamba Tuhan kita untuk melaksanakan sholat. Makanya kagak tahu jangan ngomong, kan begitu ya? Nah, orang kadang-kadang kagak tahu ngomong sih begitu tujuannya tuh. Lah ajan mah bukan manggil Tuhan, ajan manggil siapa Pak? Hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang lalai supaya ingat melaksanakan sholat. Saking udah dipanggil aja kagak mau sholat, ada nggak yang begitu Pak? Banyak. Apalagi kagak dipanggilin. Kan gitu, RW. Kita makan aja, Pak aman. Maaf ini, saya sekarang pakai hand sanitizer soalnya saya habis ini langsung caw 2 titik lokasi saya hari ini ya. Jadi hari ini saya pakai motor, oke, supaya bisa kejar. Malam libur begini, besok kalau naik mobil kalau kejar saya, ya. Nggak bisa kejar saya, ntar diomelin sama jamaah saya. Kan begitu dijanji, soalnya innal ahda kana mas'ula, janji itu dimintakan pertanggungan jawabnya. Saya kagak mau minta nanti janji saya diminta di hadapan Allah, jangan Pak. Saya biar tertunaikan malam hari ini, insya. Makanya mohon maaf begini, maafin gak kalau gue, bener Pak. Kitab nggak saya bawa Pak, saya di HP aja. Gak apa-apalah, yang penting kita juga kan begitu ya. Nah, kalau bawa kitab Pak kekuat, ada sorban, ada apa di sini kita. Malu Pak, motornya kagak ada bagasinya, ribet motor mana Pak. Berapa tahun itu yang beli motor begitu, ada DB itu. Masya Allah. Tapi saya pakai NMAX Pak, mama pakai NMAX, nenek pakai NMAX Pak saya. Masya Allah, mendingan ganti aja dah. Nah jamaah sekalian yang berbahagia,
Jadi orang Quraisy itu mengejek Nabi Muhammad, Pak. Lamma da'ahum ila ibadatillah, ketika kita mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Tuh, Pak. Kita manggilin orang untuk sholat, diejek kita Pak sama orang kafir Quraisy. Nah, wa kana Abu Mahdzurah, dan salah satunya Al-Ahad, salah satunya yang suka ngejek namanya Abu Mahdzurah. Tuh Pak tuh. Jadi ternyata si Mahdzurah ini ngejek Pak. Sebenarnya mah ngejek, cuma ketika dia ngejek begitu dan ada orang yang lain juga yang ngejek hal yang sama, ngejek dengan kalimat-kalimat adzan, maka ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak, ketika di daerah Hunain ada yang adzan, tujuannya untuk mengejek Pak. Rasul itu ngedengar di antara beberapa orang yang azan itu ada suaranya yang indah, dan dipanggillah semua orang tersebut, orang-orang kafir itu, kamu azan satu-satu, kamu. Ternyata yang paling bagus namanya Abu Mahdzurah. Waktu itu Pak, si Mahdzurah belum muslim. Belum muslim karena dia azan cuma main-mainan doang, ngeledek-ngeledekin doang. Sama kayak orang-orang sekarang tuh Pak, belajar Quran bukan untuk mendapatkan hidayah, tapi mencari kelemahan Quran. Ada gak yang begitu orang Pak? Akhirnya dia kepincut sama Quran Pak. Ada nggak orang yang belajar Quran tujuannya untuk menghinakan Quran, dia malah dapat hidayah? Ada nggak Pak? Ada. Makanya jangan dimain-mainin Pak. Kalau namanya bagian dari Islam dimain-mainin, bisa jadi wasilah itu dapat hidayah. Ini gara-gara adzan dimainin, dia dapat hidayah tuh Pak. Tuh. Makanya besok Bapak, teman Bapak suruh aja Pak otak-atik Quran, liatin aja tuh, liatin ya. Mainin aja nggak apa, mainin lo, baca aja serahkan, bebas terserah lo gitu. Lama-lama kayak dia kepincut langsung dapat hidayah Pak. Makanya sebenarnya Pak, orang yang pinter dalam kitab sucinya, apapun kitab sucinya, dia kalau benar-benar paham kitab sucinya, dia akan kembali kepada Islam yang sebenarnya. Gitu Pak. Semakin dia bodoh terhadap kitab sucinya masing-masing, semakin dia kuat pada agamanya masing-masing. Makanya di agama selain Islam ada yang namanya pemisahan agama antara agama dengan dunia. Namanya apa Pak? Sekularisme. Tuh. Di Islam kagak ada sekularisme. Karena apa? Islam ini bersifat universal. Apa Pak? Universal. Islam itu nggak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita, nggak bisa. Kehidupan pribadi ada Islam yang mengaturnya. Kehidupan berkeluarga ada Islam yang mengaturnya. Kehidupan bahkan bernegara, Islam mengatur bagaimana kita bernegara yang sebenar-benarnya. Itulah Islam. Bapak bangga nggak Pak sebagai orang Islam Pak? Kalau bangga berarti Bapak ketika bangga dengan Islam, Bapak ngajak ke orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam Pak. Berapa orang yang udah Bapak syahadatkan Pak? Ya, harusnya kalau bangga dengan Islam, ayo masuk Islam, gue udah masuk Islam nih, pokoknya enak dah masuk Islam. Itu apa? Ada usaha begitu udah Pak? Ya, kalah sama Yahya Waloni. Padahal Yahya Waloni mu'allaf Pak, bener-bener Pak. Padahal Irna Handono mu'allafah Pak. Tapi beliau sudah masukkan orang ke dalam Islam beratus-ratus orang. Kita yang Islam dari brojol kagak pernah masukkan orang ke dalam agama Islam. Ini yang benar mana? Kita yang benar apa dia yang benar Pak? Dia yang benar. Kita salah kita. Belum, kalau ukurannya benar salah berarti soal benar ya kita salah kalau gitu. Maafin saya Pak, karena emang saya mengatakan begitu supaya kita sadar Pak, Islam itu agama dakwah. Saya ulangin Pak, Islam itu agama dakwah, bukan agama seperti yang hanya ritual saja, agama yang seperti hanya ada di wihara, hanya ada tempat ibadahnya terusan. Enggak, Islam itu agama dakwah, agama misi Pak, agama mengajak. Enggak mungkin Islam nyampe ke Indonesia kalau enggak ada proses dakwah ke Indonesia Pak. Benar Pak, benar Pak? Makanya Bapak kalau itu ngajak ngobrol, siapa nama kamu? Julius, gitu ya.
Hah, Julius? Oh, berarti nama kamu cakep banget dong. Iya, artinya apa itu? Artinya Julius apa nih Pak? Oh iya, lahir di bulan Juli kan begitu ya. Dalam Islam bulan Juli itu urutannya keberapa itu Pak? Bulan Juli yang keberapa? 7. Nah, angka 7 itu sangat bagus dalam Islam. Kan begitu. Pokoknya puji-puji terus kayak Pak, biarin. Siapa tahu besok dapat hidayah. Kita nggak tahu Pak, dapat hidayahnya kapan dia. Yang penting kita usaha. Benar Pak? Makanya saya katakan Pak, ada orang yang kemudian mengajak orang ke dalam Islam, itu sudah bagus. Tapi kadang-kadang caranya yang membuat orang itu menolak Pak. Ada caranya yang benar. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajaknya dengan akhlakul karimah. Rasulullah itu Pak bukan hanya mengajak dengan lisan, tapi dengan akhlaknya. Dengan akhlaknya Rasul, orang itu bisa sendirinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Tuh Pak. Maka tanamkan akhlak kita sebagaimana Rasul Pak. Kita akhlaknya baik, nanti orang yang non ke kita respeknya luar biasa Pak. Insya Allah. Wah, kok Pak Haji baik banget sama saya ya? Nah iya orang punya misi kan gitu Pak ya. Begitu. Baik Pak, harus baik kita. Tunjukkan akhlak kita yang terbaik. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, ketika Rasulullah SAW itu ta'jub, qad a'jabar rasulu, sungguh ta'jub Rasulullah SAW, fa arsala fi talabihim. Lalu kemudian Rasul itu mengutus untuk meminta kepada mereka satu persatu dites. Ternyata bukan sedikit Pak, orangnya ada tis'ah. Ada 9 orang yang ngejek ajan Pak ketika itu. Ada 9 orang. Semuanya disuruh ajan satu persatu. Dan yang terakhir ada si Mahdhurah dan si Mahjurah lah yang terpilih oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengajak si Mahdhurah untuk duduk bersama dia dan kemudian diajarkannya. Sebelum diajarkannya Rasulullah SAW wa masha ala nasiyatihi, Rasulullah mengusap ubun-ubunnya. Diusap Pak ubun-ubunnya oleh Rasulullah. Makanya Bapak kalau sayang sama sapege, usap Pak ubun-ubunnya, usap, dibelai, diulus Pak. Bapak pernah nggak sayang sama anak Pak yang diusap bukan kepalanya Pak? Ada nggak Pak? Woi, Bapak sayang sama bini yang diusap apanya Pak? Woi, jawab ini. Jadi bingung sih jawabnya. Rasulullah sayang sama orang diusap kepalanya. Bapak kalau sayang sama seorang yang diusap apanya? Nih, yang Pak ini Bapak ini nih. Hah? Apa Pak? Kepalanya juga. Berarti sama nih. Ikutin Nabi berarti dia. Masya Allah. Jadi Rasul sayang Pak sama Mahdhurah tersebut, sayang beliau itu. Nah ketika diusap, Rasulullah itu apa? Menginginkan apa kepada Mahdhurah? Fa'aradallahu lahul khaira. Maka niscaya Allah menginginkan kebaikan buat Mahdhurah. Wassa'ada dan kebahagiaan. Wahadahu dan semoga Allah memberikan hidayah. Dan ternyata benar Pak, wahadahu lil Islam, dan Allah memberikan hidayah kepada Mahdhurah dan dia memeluk agama Islam. Tuh Pak, itu tangannya Nabi Pak, tangannya Nabi begitu, bisa kepalanya bisa dapat hidayah. Coba tangan ente Pak, bisa dikeplak teman ente. Kan begitu. Tapi inilah cara Allah Pak untuk kemudian memberikan hidayah melalui tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamahu al-adhan wa amara bil i'lam bidzalika fil Masjidil Haram. Beliau berazan di Masjidil Haram gitu. Nah, sekarang kita lanjut kepada hadis yang ke-147. An Jabir bin Samurah qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidaini ghaira marratin wala marrataini bighairi adhanin wala iqamatin, rawahu Muslim. Wa nahu fil muttafaq alaihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairihi. Hadis ini kalau diterjemahkan kurang lebih begini. Dari Jabir bin Samurah berkata ia,
Aku sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat apa? Sholat 2 hari raya. Berarti 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ghaira marratin, tidak sekalipun, wala marrataini, dan tidak juga 2 kali. Artinya kagak ada azan dan kagak ada iqamat. Bapak pernah nggak sholat Idul Fitri, Idul Adha ada azan sama iqamatnya? Ada nggak, Pak? Oh iya, ada nggak? Nggak ada, Pak. Emang dari zaman dulu nggak ada. Tapi Bapak baru tahu kan hadisnya begini, Pak ya? Taunya pokoknya begitulah. Gitu ya. Ini ada hadisnya. Ternyata memang ada syariatnya. Begitulah Nabi mengajarkan kepada kita melalui sanad Samurah itu. Ternyata sholat Idain kagak boleh ada adzan dan kagak boleh ada iqamat. Apa bedanya? Kan itu sholat hari raya, Ustaz, besar dibanding sholat fardu paling kecil. Tapi itu kan sunnah, kan begitu? Apa, Pak? Sunnah. Walaupun besar, banyak orang yang mengikuti, tapi itu hukumnya sunnah. Gak ada adzan dan gak ada iqamat. Kalau timbangan ibadah itu begini, Pak, berat dan ringannya. Wajib dengan sunnah, itu Pak timbangan beratnya. Kalau misalkan wajib ada adzan dan iqamat, mestinya yang melaksanakan sholat lebih banyak daripada yang sunnah. Betul Pak? Kenyataannya? Woi, banyak kan? Yang sunnah ini salah apa benar, Pak? Ini, Pak? Masya Allah, sholat taraweh banyak banget sholat taraweh. Kira Johor bulan puasa sepi amat ini, Pak. Masya Allah. Inilah kita, Pak. Kadang-kadang tidak bisa menyesuaikan ukuran dengan ukuran agama, tapi dengan ukuran kebiasaan kita. Na'udzubillahi min. Tuh, Pak. Lalu kemudian penjelasan ulamanya bahwa di sini dikatakan, kata ulama, ja'ala syari'ul hakim, syariat itu menjadikannya sangat bijaksana lis-shalawatil mafruḍah, karena untuk azan dan iqamat dikhususkan untuk salat-salat yang difardukan saja, yang itu dikhususkan untuknya saja. Jadi yang azan dan iqamat hanya untuk yang mafrud, hanya untuk yang diwajibkan atau yang difardukan saja, yang diharuskan saja. Dan tujuannya adalah apa? Lid-da'wah, untuk mengajak al-ba'id yang jauh, wal iqamah, dan iqamat lit-tanbih, untuk mengingatkan kepada yang sudah ada dalam masjid hadir dan kemudian melaksanakan sholat. Amma shalawatul masnunah, adapun sholat-sholat yang sunnah, allati, yang disyariatkan baginya berjamaah. Jadi ada sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Yang tidak disyariatkan berjamaah sholat sunnah apa? Rawatib. Nggak ada sholat sunnah rawatib berjamaah, ada nggak, Pak? Oh ya, ada nggak? Nggak ada. Maka dia tidak dilaksanakan secara berjamaah. Yang dianjurkan secara berjamaah di sini disyariatkan apa saja? Sholat Idaini, sholat 2 hari raya. Tuh, Pak. Idul Fitri berjamaah. Makanya Bapak jangan belagu mentang-mentang sholat sunnah, sholatnya di rumah diwekan. Boleh apa kagak, Pak? Woi, boleh apa kagak? Boleh, cuma kurang afdol. Kenapa? Disyariatkannya berjamaah. Oke Ustaz, gue bisa berjamaah. Imamnya dia, makmumnya bininya. Imam dia, khutbahnya dia juga, Pak. Nah, kira-kira itu orang waras apa enggak di bawah? Masya Allah. Kalau misalkan sholat Idain, bahkan wanita-wanita yang dipingit di dalam satu hadis yang lain itu disuruh keluar. Bahkan wanita-wanita yang sedang berhalangan, wanita yang sedang haid itu disuruh keluar. Supaya apa? Bisa mendengarkan khutbahnya, kalaupun dia tidak bisa melaksanakan sholatnya. Begitu, Pak? Iya apa enggak, Pak? Iya. Tetap hukumnya sunnah, tapi muakkad.
Tapi kadang-kadang kita salah timbangan, yang wajib mah dibiasakan saja, yang sunnah kita utamakan. Malah kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, pakaiannya baru terus. Benar apa benar Pak? Kainnya baru, bajunya, pecinya, sendalnya, sempak. Masya Allah. Ada yang begitu Pak. Padahal kan timbangannya beratan yang wajib Pak, pahalanya. Benar Pak? Harus semua Pak ketika pakai pakaian yang, makanya ayatnya jelas Pak dalam Quran. Khudhu zinatahu 'inda kulli masjidin. Pakai pakaianlah yang cakep, yang bagus ketika kamu mau melaksanakan pakai. Jadi bukan buat sholat sunnah Pak, itu yang wajib Pak itu. Kan dianjurkan kalau yang sholat yang sunnah ini kan di lapangan Pak, Idul Fitri, makanya ada yang melaksanakan sholat jadi di lapangan. Kan begitu ya Pak ya? Boleh nggak Pak sholat Idul Fitri di lapangan Pak? Boleh nggak Pak? Pak sekalian yang berbahagia, jadi ini kita harus porsikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Lalu kemudian apalagi al-kusufaini, dua sholat gerhana. Dua sholat gerhana, gerhana apa aja Pak? Gerhana bulan, gerhana matahari. Itu disunahkan berjamaah. Nah, tapi Bapak bisa nggak cara sholat gerhana Pak? Orang Ustaz, orang gua ngikutin cuma sekali doang dulu, gimana tuh caranya? Itu dia dua kali ya Pak. Oh iya. Dua kali ruku Pak dalam satu rakaat. Ya di Bapak orang ini nih ngikutin dia nih. Pernah yang sederhana kan ya? Lupa ya? Ya berarti mendingan jadi ustaz atau ingat ya. Nggak, karena kalau ustaz kan pernah belajar dipraktekin gitu Pak ya. Tapi memang kadang-kadang Pak kalau nggak dipraktekin juga lupa. Ada Pak orang sholat jenazah pakai ruku Pak. Ada begitu, agak pernah sholat jenazah, sekali-kalinya sholat dipaksa sama mertuanya, udah ikut sholat jenazah sono, dia pakai ruku Pak. Kata saya nih orang PA-nya kebangetan PA dong. Makanya kalau lagi guru nerangin ngaji fikih, dengerin, fikih itu penting apa nggak fikih Pak? Ini bulughul maramnya penting Pak, kita fikih ini penting. Kalau kita kagak ngerti ibadah, sedangkan tujuan kita adalah ibadah, betapa tololnya kita ada di dunia ini Pak. Karena tujuan kita adalah ibadah. Benar Pak? Kita pintar ilmu matematik, nggak diminta tanggung jawabannya sama Allah nggak Pak? Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya ibadah, kita diminta tanggung jawabannya. Kenapa kamu nggak beribadah di alam dunia ini? Benar Pak? Begitu. Makanya ini kudunya mah yang ngaji pikir yang banyak ini Pak, hampir ratusan orang ngaji di sini. Tahu kemana nih yang 99 orang ini Pak? Begitu susah Pak ngajarin kebaikan. Besok Pak RW bikin undangan secara pribadi dia. Berdasarkan keputusan RW, begitu Pak. Ya Pak ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Nah, jadi sholat gerhana bulan, gerhana matahari itu juga dianjurkan secara berjamaah. Sholatnya dengan satu rakaat, dua kali ruku, lalu kemudian membaca Fatihah lagi biasa. Lalu setelah sholat baru mendengarkan khutbah. Lalu sekarang nih Pak, ini yang sholat sedang in Pak, sholat sedang in. Banyak orang yang melaksanakannya. Apa? Yang dianjurkan untuk melaksanakan secara sunnah berjamaah yaitu sholat istisqa. Sholat apa? Istisqa. Ini sekarang kita ini harusnya minta itu Pak, minta hujan Pak dengan sholat istisqa ini Pak. Karena keringnya udah banyak kekeringan sekarang Pak. Di Bekasi ini Pak, banyak banget kekeringan. Di sono daerah yang cadas-cadas Tegal Danas itu sudah pada kekeringan sekarang Pak. Di sini belum kekeringan Pak, belum ya. Berarti cadangan air di bawahnya masih bagus Pak. Waktu kebanjiran airnya nyerap di sini gitu Pak. Berarti bersyukur kayak itu Pak. Bersyukur, kata Tegal Danas kan gak pernah kebanjiran, iya gak Pak? Berarti bersyukur, makanya nikmat mana lagi yang kau dustakan, iya gak? Nggak apa-apa deh hujannya kebanjiran, pas nggak hujan kekeringan, orang lain kekeringan, kita mau kagak. Alhamdulillah, bersyukur Pak udah sekarang mah. Udah apa lagi sih kita Pak gitu ya. Tapi insya Allah prediksinya sih hujan itu bentar lagi Pak.
Katanya mah November siap-siap aja Pak, itu pakaian jangan lupa gitu Pak ya. Naik-naikin ke atas lemari Pak kalau banjir malam-malam. Ya sekalian berbahagia. Kurang begitu Pak ya. Nah selanjutnya, setelah istisqa maka fala yu'adzin, maka hendaklah melaksanakan sholat tersebut jangan ada azannya dan jangan juga ada qomatnya. Hal ini berdasarkan ijma'ul ulama. Ini adalah kesepakatan dari para ulama. Tuh, Pak. Jelas apa tidak Pak? Jelas nggak? Nah, begitu. Waqtalafu, dan mereka ulama ada juga yang berbeda pendapat tentang ucapan as-sholatu jami'ah. Jadi yang kalau azan sama iqamat mereka sepakat. Pokoknya sholat sunnah kagak ada azan, kagak ada iqamat. Yang mereka berbeda pendapat hanya perkataan as-sholatu jami'ah. Makanya ketika sholat Idul Fitri ada as-sholatu jami'ah, kan gitu Pak ya. Itu sunnahnya begitu Pak sebenarnya Pak. Ada bilang nggak di sini Pak? Pakai itu sunnah itu Pak tuh. Jangan dibilang nggak sunnah. Ini ada hadisnya Pak, ada sunnah keterangannya itu. Makanya di situ berbeda pendapatnya begini Pak. Kata Imam Syafi'i Pak, Imam Syafi'i, seluruh sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah harusnya pakai as-sholatu jami'ah. Karena dikiaskan dengan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti sholat istisqa pakai begitu, sholat kusufain pakai begitu juga. Tuh, Ustaz, saya nanya Ustaz, nanya apa? Saya lihat anak saya di sekolahan sholat duha kok berjamaah Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Ayo, bisa jawab kira-kira. Oi. Begini Pak, kalau di sekolahan, kalau sekolahan itu bentuknya adalah pertama tujuannya litartib, tertib, anak disiplin. Yang kedua litarbiyah, tujuannya untuk pendidikan. Dua hal ini Pak untuk kita pegang sebagai pendidik. Sekarang kalau anak disuruh sholat dewek-dewekan Pak, dewek-dewekan itu kira-kira bocah sholatnya bener apa bercanda Pak? Canda. Maka ada ijtihad, boleh silahkan dipakai. Tapi kalau sudah sendiri bisa, enggak sendiri. Terus lagi, Ustaz, anak saya mabit di sekolahan, tapi dia sholat tahajudnya jamaah, boleh apa kagak? Boleh nggak Pak? Oi, boleh. Daripada dia kagak sholat, kan begitu. Mudahan bapak mamanya jarang. Tapi saya akuin Pak, emang sholat tahajud itu gampang, tapi susah. Gampang kalau lagi gampang kalau lagi mau. Susah kalau lagi malas, kan begitu ya. Tapi banyaknya maunya apa malas ya Pak? Itu masalahnya. Karena waktunya malam soalnya susah Pak. Orang itu sedang terbawa suasana yang lalai. Semua orang lalai. Makanya salah satu orang yang terbaik, dia punya alamat, punya indikatornya. Wal qiyamu wan nasu niyam. Dia melaksanakan qiyamul lail sedangkan manusia sedang tidur. Itu Pak orang yang terbaik, salah satu indikasinya begitu. Jadi orang-orang pada molor, dia bangun Pak sholat tahajud malam-malam tuh Pak. Di sini ada nggak Pak yang bapak suka sepi banget rumahnya? Ada satu rumah yang lampunya nyala dibaca Quran malam-malam Pak. Ada nggak gitu Pak? Hah? Ada? Ada ya? Siapa Pak? Bapak ya? Ada Pak yang begitu. Makanya dulu di zaman sahabat ada yang ngadu sama Nabi Pak. Ya Rasul, dia kalau bangun sholat tahajud berisik banget ya Rasul.
Emang kenapa berisik? Dia masa bacaan Quran dalam sholatnya bacaannya dikerasin. Itu kan gak bagus ya Rasul ya. Itu kan riya dia berarti ibadahnya ya. Digituin Pak, ada yang ngadu sama Rasul Pak. Kira-kira bagusan bacaan sholatnya dikerasin apa kagak sholat tahajud Pak? Kan begitu ya Pak ya. Ada juga Pak orang, dia enggak ya Rasul, dia sholatnya bacaannya sir, dipelanin aja. Ya Rasul bilang, ya kamu juga betul yang dipelanin. Ini juga yang dikerasin juga betul. Silahkan saja. Yang salah mah yang kagak sholat. Siapa yang kagak sholat? Kita. Kan begitu Pak ya. Apalagi harus malam Jumat. Ih malas banget ya. Pak mohon maaf Pak. Ketika kita melaksanakan sholat Pak, membiasakan sholat tengah malam kita menghadap pada Allah, itulah bagian cara Allah menilai kita. Semakin kita sering menghadap Allah di tengah malam, semakin penilaian Allah baik Pak terhadap kita. Amin ya Rabbal. Soalnya gitu Pak, kalau yang wajib kita baik, normal Pak, wajar. Benar gak Pak? Tapi kalau yang sunnah kita baik di hadapan Allah, ini is the best, ini luar biasa Pak. Maka orang yang mendapatkan makom yang tertinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia, mereka yang qiyamul lail Pak. Bukan mereka yang melaksanakan sholat fardu doang. Tuh. Saya yakin Bapak kalau malam-malam suka bangun ya Pak. Masya Allah. Jangan sekalian berbahagia. Belum bisa kan? Belum ya? Belum ya? 1 menit lagi. 1 menit lagi udah bisa dong. Masya Allah. Jadi berbeda pendapatnya Pak di situ Pak. Sedangkan kalau imam yang lain selain Syafi'i itu melarang Pak. As-sholatu jami'ah hanya dikhususkan buat idain, buat 2 hari raya saja. Yang lain kagak ada as-sholatu jami'ah. Nggak ada Bilal kasar begitu, langsung. Nah begitu adanya. Lalu kemudian fikih hadisnya adalah bahwa tidak disyariatkan, kesimpulannya dia tidak disyariatkan untuk Idul Fitri, Idul Adha melaksanakan adzan dan iqamat. Lalu kemudian adzan dan iqamat itu min khosaisil faraid, daripada keistimewaan salat yang fardu, bukan yang sunnah. Tuh Pak. Jadi ini keistimewaan yang fardu kalau adzan dan iqamat itu. Besok kita sholat sunnah, kalau misalkan kita ada yang adzan sama yang iqamat, berarti dia kagak ngaji malam hari ini, ya Pak ya? Pak, ya kan? Ya, jadi nggak ada itu adzan sama iqamat. Bahkan nanti ada penjelasan Pak, Ustaz kalau sholatnya ketinggalan pakai adzan sama iqamat nggak di rumah Ustaz? Nah pertanyaan itu Pak. Sekarang Bapak mau jawab sekarang apa nanti jawabnya Pak? Ustaz, saya ketinggalan sholat fardu ini. Kan kata Ustaz keistimewaan sholat fardu ada adzan sama iqamah, kan begitu ya? Kalau saya sholatnya ketinggalan gimana Ustaz? Apa saya adzan dewek iqamah dewek, kan gitu? Ayo gimana Pak jawabnya Pak? Yang sekarang apa nanti di mana? Nanti aja lah. Ya kalau lupa diingetin ngapa? Kalau lupa ente lupa saya lupa, gimana ceritanya? Udah Pak, nanti saya jawabnya ya Pak ya. Jadi memang ada ulama yang mengarahkan qomat aja, nggak usah adzan. Karena adzan itu untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Karena kita yang sholatnya sendirian, maka nggak usah adzan. Ada juga langsung adzan juga ada Pak. Karena adzan itu wajib dikumandangkan. Tetapi enggak iqamat, langsung sholat. Ada hadisnya Pak, nanti bulan depan insya Allah kalau panjang umur gitu Pak, amin. Biarin Pak, kita ngomongin hadisnya gitu ya. Nah itu saja Pak, mohon doanya biar sehat terlalu, amin ya. Demikian, terima kasih. Ada pertanyaannya Pak, silakan. Nggak ada? Nggak ada, cukup ya. Baik, semoga dengan hadirnya bulan Maulid kita makin cinta sama Rasul, semakin ittiba kepada Rasul, semakin kita bisa ngikutin sunnah-sunnah Rasul yang ada dalam hadis-hadis Rasul, sehingga kita bisa selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya Rabbal
Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustaz Kamil. Alhamdulillah banyak hal yang kita dapatkan. Sekali lagi mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.